Mari di Pojok Tikungan, tonton ya Pojok Tikungan. Biar semua ceria, subscribe di sekarang juga. Raka adalah anak laki-laki berusia 8 tahun yang ceria dan penuh semangat. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya, Bayu dan Indah, di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Hidup mereka normal. Sampai suatu malam kecelakaan itu terjadi. Saat itu hujan deras mengguyur jalanan. Keluarga kecil itu sedang dalam perjalanan pulang dari rumah nenek Raka. Ayahnya mengemudi dengan hati-hati, tapi sebuah truk besar melaju dengan kecepatan tinggi dari arah berlawanan. Segalanya terjadi begitu cepat, klakson yang memekakkan telinga, suara benturan keras, dan jeritan ibunya. Ketika Raka membuka matanya, ia sudah terbaring di ranjang rumah sakit. Kepalanya dibalut perban, dan tubuhnya terasa lemah. Ia selamat dari kecelakaan itu, tetapi operasi yang menyelamatkan nyawanya membawa sesuatu yang lebih dari sekadar bekas luka. Hari pertama setelah sadar, Raka melihat seorang wanita tua berdiri di sudut kamar rumah sakit. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan matanya kosong menatapnya. Awalnya, Raka mengira itu perawat, namun ketika ia mengedipkan mata, wanita itu tiba-tiba ada di samping ranjangnya. Raka terkejut dan berusaha memanggil ibunya yang sedang tertidur di sofa. Tapi suara wanita itu terdengar lebih dulu. Dengan suaranya yang bergetar, seperti berasal dari dunia lain. Ia meminta pertolongan kepada Raka. Raka menelan ludah. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya seakan terjebak di tenggorokan. Lalu, dalam sekejap, wanita itu menghilang seperti asap. Saat ibunya terbangun, Raka menceritakan apa yang ia lihat. Tapi Indah hanya tersenyum menenangkan sambil mengelus kepala Raka yang duduk di pangkuannya. Ibunya menjelaskan jika itu hanya mimpi yang kadang terjadi setelah dilakukan operasi. Tapi Raka tahu, dan dia ingat betul jika yang dialaminya itu bukan mimpi. Dan malam berikutnya, Raka kembali melihat sosok-sosok aneh yang lebih banyak lagi. Selama masa pemulihan di rumah sakit, Raka mulai menyadari bahwa ia bisa melihat hal-hal yang orang lain tak bisa. Setiap malam, sosok-sosok samar muncul di kamarnya. Ada seorang pria dengan luka menganga di kepalanya, seorang anak kecil yang memeluk boneka lusuh, dan seorang wanita yang menangis tanpa suara. Mereka yang menampakkan dirinya itu semua memiliki satu kesamaan. Mereka menatapnya dengan penuh harap. Mereka yang berkumpul di hadapannya tidak mengganggunya. Mereka hanya berdiri di sana, mengawasi, menunggu sesuatu. Ketika Raka akhirnya diperbolehkan pulang, ia berharap hal itu akan berhenti. Tapi kenyataan justru semakin mengerikan. Di rumah, ia mulai melihat lebih banyak arwah. Beberapa hanya menatapnya dari kejauhan, tetapi ada juga yang mendekatinya, berbisik meminta pertolongan. Salah satunya adalah seorang pria tua bernama Pak Wiryo, yang selalu berdiri di halaman rumah mereka. Saat Raka sedang bermain di teras, ia mendapati pria itu berdiri tak jauh darinya. Awalnya, Raka berusaha mengabaikan kemunculan sosok itu. Namun, saat mendengar suara parau Pak Wiryo yang bertanya pada Raka, apakah ia mampu melihatnya? Raka memberikan sebuah respons yang seketika menoleh dan menjawab tidak tahu. Pak Wiryo tersenyum lemah, lalu menceritakan apa yang ia alami kepada Raka, bahwa dirinya sudah lama di tempat itu. Ia meninggal karena kecelakaan di jalan depan rumah itu, tapi keluarganya tak tahu di mana jasadnya, sehingga ia meminta tolong kepada Raka untuk disampaikan pada keluarganya. Raka tidak tahu harus berbuat apa. Ia masih kecil, dan semua ini terasa menakutkan. Tapi entah kenapa hatinya terasa berat jika mengabaikan permintaan mereka. Namun,
Ketika Raka mencoba memberitahu orang tuanya, mereka tidak percaya. Menganggap yang dialami Raka hanya sebuah trauma semata dan meminta Raka untuk mengabaikannya. Pak Wiryo tersenyum lemah, lalu menceritakan apa yang ia alami kepada Raka, bahwa dirinya sudah lama di tempat itu. Ia meninggal karena kecelakaan di jalan depan rumah itu, tapi keluarganya tak tahu di mana jasadnya. Raka tidak tahu harus berbuat apa. Ia masih kecil, dan semua ini terasa menakutkan. Tapi entah kenapa, hatinya terasa berat jika mengabaikan permintaan mereka. Namun, ketika Raka mencoba memberitahu orang tuanya, mereka tidak percaya. Menganggap yang dialami Raka hanya sebuah trauma semata dan meminta Raka untuk mengabaikannya. Kemudian, Bayu dan Indah membawa Raka ke berbagai dokter, berharap ada penjelasan medis untuk kondisi anak mereka. Tapi hasilnya nihil. Secara fisik, Raka sehat. Tidak ada masalah dengan otaknya, tidak ada kelainan saraf, dan tidak ada trauma serius yang bisa menjelaskan perilakunya. Namun, semakin orang tuanya berusaha menghilangkan apa yang mereka anggap sebagai halusinasi, keadaan Raka justru semakin parah. Setiap malam, ia terbangun sambil menangis. Tubuhnya menggigil, matanya memandang ke satu sudut kamar dengan ketakutan, dan menyebutkan di antara mereka ada yang marah. Saat Indah bertanya siapa yang marah, Raka hanya menggeleng. Tapi malam berikutnya, kejadian aneh kembali terjadi. Pintu lemari terbuka sendiri. Boneka-boneka dirajatuh tanpa sebab. Dan yang paling mengerikan, cermin di kamar Raka retak. Seolah ada sesuatu yang memukulnya dari dalam. Dengan suara bergetar, ayahnya bertanya pada Raka, apa yang sebenarnya dia lihat saat ini. Kemudian, Raka menatap ayahnya dengan mata penuh ketakutan, lalu memberitahu ada sosok yang mengatakan, jika dirinya tidak mau membantu mereka, maka mereka akan membawanya pergi. Bayu dan Indah saling pandang. Saat itu juga, mereka tahu mereka harus menghentikan tingkah aneh anaknya ini. Mereka bertekad, apapun yang terjadi, mereka harus menghilangkan kemampuan Raka sebelum terlambat. Namun, mereka tidak tahu arwah-arwah itu tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Sejak kejadian di malam itu, Raka menjadi semakin pendiam. Matanya sering menatap kosong ke sudut-sudut ruangan, seolah melihat sesuatu yang orang lain tak bisa lihat. Bayu dan Indah semakin ketakutan, apalagi kejadian aneh terus berlanjut. Suatu malam, Indah terbangun karena mendengar suara bisikan seseorang yang mengajak Raka untuk membantunya dari kamar Raka. Awalnya ia mengira anaknya sedang mengigau. Tetapi saat mendekati kamar, suara itu terdengar semakin jelas. Indah membuka pintu perlahan dan menemukan Raka duduk di tengah kamar dengan tatapan kosong. Tubuhnya membelakangi cermin, tapi bayangannya di dalam cermin bergerak sendiri, menatapnya dengan senyum mengerikan. Jantung Indah seakan berhenti berdetak. Ia buru-buru berlari dan mengguncang tubuh Raka dan memintanya untuk mengabaikan suara itu. Seketika Raka mengerjap, seolah baru sadar dari hipnosis. Saat itu juga, bayangannya di cermin kembali normal. Tapi sebelum Indah bisa bernapas lega, ia melihat sesuatu di pantulan cermin. Seorang wanita berambut panjang, wajahnya penuh luka menghitam, berdiri di belakang mereka. Indah menjerit, tetapi saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa di sana. Namun, ia bersumpah ia bisa mendengar suara tawa pelan di telinganya. Ketakutan orang tua Raka kian memuncak. Bayu akhirnya memutuskan untuk membawa Raka ke orang pintar yang terkenal bisa menutup mata batin. Mereka berharap
semua ini bisa dihentikan sebelum semakin buruk. Orang itu, seorang pria tua bernama Mbah Sura. Ia memandang Raka dengan mata tajam saat mereka datang ke rumahnya. Menurut Mbah Sura, Raka bukan sekadar bisa melihat arwah, tapi juga sudah dipilih oleh mereka sebagai perantaranya. Arwah-arwah itu menganggap Raka sebagai jembatan, sehingga jika kemampuan Raka ditutup, mereka akan marah besar. Dan yang lebih parah, mereka akan mengambilnya untuk bisa bersama mereka. Indah langsung meremas tangan Raka dengan erat. Untuk itu, ia meminta tolong Mbah Sura untuk bisa melakukan apapun agar Raka bisa hidup normal lagi seperti sebelumnya. Sambil menghela nafas, Mbah Sura menyanggupinya. Namun, ia minta agar orang tua Raka harus siap dengan konsekuensinya. Malam itu juga, ritual dilakukan. Raka duduk di dalam lingkaran garam, sementara Mbah Sura membacakan mantra-mantra kuno. Awalnya, semuanya berjalan lancar, sampai tiba-tiba lampu di rumah itu berkedip-kedip dan angin dingin bertiup dari arah yang tak jelas. Kemudian, terdengar suara-suara menyeramkan yang meminta agar ritual itu dihentikan, sebab mereka butuh bantuan dengan kemampuan Raka. Apalagi sekarang, Raka sudah mulai terbiasa dengan hal-hal aneh yang dilihatnya. Bayu dan Indah merinding. Mereka bisa merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat, semakin dekat dan semakin marah. Tiba-tiba, tubuh Raka menegang. Matanya terbelalak dan mulutnya bergerak-gerak seolah berbicara. Tetapi suara yang keluar bukanlah suaranya. Kalian pikir bisa mengambilnya dari kami? Tangan Raka mencengkeram lehernya sendiri, seolah ada yang mencoba mencekiknya. Indah menjerit dan berusaha menarik tangan anaknya, tetapi kekuatan tak kasat mata menahan tubuhnya. Mbah Sura memegang segenggam garam dan melemparkannya ke tubuh Raka. Seketika itu juga, Raka terjatuh dan mulai menangis. Kejadian yang mencekam seketika itu sekitarnya jadi sunyi. Mereka mengira ritual itu sudah berhasil, hingga akhirnya sesuatu terjadi di luar dugaan. Bayangan hitam yang sebelumnya ada di belakang Raka, kini pindah ke cermin di ruangan itu. Perlahan, bayangan itu berubah menjadi sosok seorang wanita dengan mata kosong dan mulut menganga sembari tersenyum lebar. Ia berkata bahwa hal ini belumlah usai. Dan tiba-tiba, cermin itu pecah berkeping-keping. Mereka mengira ritual itu sudah berhasil, hingga akhirnya sesuatu terjadi di luar dugaan. Bayangan hitam yang sebelumnya ada di belakang Raka, kini pindah ke cermin di ruangan itu. Perlahan, bayangan itu berubah menjadi sosok seorang wanita dengan mata kosong dan mulut menganga sembari tersenyum lebar. Ia berkata bahwa hal ini belumlah usai. Dan tiba-tiba, cermin itu pecah berkeping-keping. Setelah ritual itu, Raka terlihat lebih tenang. Ia tidak lagi berbicara dengan sosok-sosok aneh lagi, dan kejadian aneh juga berkurang. Bayu dan Indah mulai berpikir bahwa semuanya telah berakhir. Tapi mereka salah. Beberapa hari kemudian, Raka kembali berubah. Ia menjadi lebih pendiam. Wajahnya semakin pucat, dan matanya sering menatap kosong ke cermin di rumah mereka. Suatu malam, Indah menemukannya berdiri diam di depan cermin di ruang tamu. Indah mendekati anaknya dan menanyakan apa yang sedang dilakukan di tempat itu. Raka tidak menjawab, tapi saat Indah melihat pantulan di cermin, jantungnya seakan berhenti. Sebab dalam pantulan itu, Raka sedang tersenyum. Tetapi senyumannya bukan senyuman anak kecil. Itu senyum mengerikan, lebar, dan penuh kebencian. Lalu bibirnya bergerak, mengucapkan sesuatu tanpa suara. Kalian tidak bisa memikirkan kamu.
Indah menjerit dan menarik Raka dari depan cermin. Saat itu juga, kaca cermin bergetar sendiri, seolah ada sesuatu yang terperangkap di dalamnya, hingga membuat rasa ketakutan mereka kembali. Sejak kejadian itu, Raka mulai melihat hal-hal yang lebih mengerikan. Ia sering melihat bayangan hitam berdiri di sudut ruangan, menatapnya tanpa berkedip. Kadang-kadang, sosok itu muncul di kamarnya saat malam, berbisik dengan suara yang bergaung di kepalanya. "Bantu kami, atau kami akan mengambilmu." Suatu malam, Raka melihat sosok wanita yang sama di cermin. Wanita berambut panjang, dengan wajah penuh luka hitam. Kali ini, wanita itu menangis dan berkata, "Jika kau tidak membantu, akan ada yang mati." Keesokan harinya, ancaman itu benar terjadi. Tetangga mereka ditemukan tewas dalam kecelakaan. Dan ini bukan yang terakhir. Setiap kali Raka menolak membantu, seseorang di sekitar mereka mengalami kecelakaan atau kematian mendadak. Bayu dan Indah mulai panik. Mereka tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut, tetapi mereka juga tidak tahu harus bagaimana. Sementara itu, Raka semakin tersiksa. Ia ingin berhenti melihat mereka. Tetapi, setiap kali ia menutup mata, mereka semakin mendekat, seolah mereka tidak akan membiarkannya pergi. Setelah serangkaian kematian yang terjadi di sekitar mereka, Bayu dan Indah tidak bisa lagi menutup mata. Mereka harus menemukan cara untuk menghentikan ini sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Namun, sejak mereka mencoba menghilangkan kemampuan Raka, rumah mereka mulai berubah. Lampu sering berkedip tanpa alasan. Pintu kamar terbuka sendiri di malam hari. Suara langkah kaki terdengar di lorong meskipun tidak ada siapa-siapa. Dan yang paling menakutkan adalah kejadian yang dialami Indah. Suatu malam, ia terbangun karena mendengar suara bisikan dari dapur. Dengan hati-hati, ia melangkah keluar kamar, mengira suaminya sedang minum. Namun, saat sampai di dapur, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Di meja makan, Raka duduk diam. Cahaya lampu redup membuat wajahnya tampak pucat. Namun, yang paling mengerikan adalah sosok yang duduk di sampingnya. Seorang wanita dengan gaun putih lusuh dan wajah penuh luka menghitam. Tangannya panjang dan kurus. Jemarinya mencengkram pundak Raka dengan erat, membuat Indah menahan nafasnya. Menyadari akan kedatangan ibunya itu, tanpa menoleh, Raka memberitahu ibunya jika sosok itu mengaku sudah menguasai rumah itu sepenuhnya. Kemudian sosok wanita itu menoleh perlahan. Matanya kosong, bibirnya bergerak, tetapi suara yang keluar bukan suara manusia. "Rumah ini sudah menjadi milik kami sekarang." Lampu tiba-tiba padam. Saat Indah menyalakan kembali lampu dengan tangan gemetar, Raka sudah sendirian. Tapi di meja makan ada jejak tangan hitam yang berbau busuk. Bayu akhirnya mencari bantuan dari seorang paranormal bernama Ki Rengga. Pria tua itu datang ke rumah mereka dan langsung merasakan energi mengerikan yang menyelimuti tempat itu. Sambil memejamkan mata, ia mengatakan, jika ada sesuatu yang sangat marah di rumah itu. Indah langsung menggenggam tangan Raka dengan erat, sambil menanyakan apa yang harus dilakukan karena keinginannya hanya satu, ingin Raka hidup normal. Ki Rengga menatap mereka serius, lalu berkata, "Ini bukan sekadar kemampuan biasa. Anak ini sudah terhubung dengan mereka. Jika mata batinnya coba ditutup lagi, arwah-arwah itu akan semakin marah, dan mereka bisa mengambil nyawanya." Mendengar itu, Bayu mengepalkan tangannya, seolah menemui jalan buntu. Namun, satu yang pasti, ia tidak akan membiarkan anaknya dihantui seumur hidup oleh sosok-sosok itu. Ki Rengga menggeleng, lalu memberitahukan satu cara.
tapi dengan risiko yang besar. Sebab, jika ingin menghentikannya, harus tahu siapa yang memanggilnya pertama kali. Karena jika anak ini jadi yang terpilih, pasti ada arwah yang menjadi pemimpin mereka. Temukan arwah itu, hadapi dia, atau mereka akan terus menguasainya. Raka yang sejak tadi diam tiba-tiba berkata, dengan suara yang bukan suaranya sendiri, memberitahu jika sosok yang dimaksud sudah menunggu di balik cermin. Saat itu juga, kaca jendela di rumah mereka pecah tanpa sebab. Dan Raka tersenyum. Tetapi bukan dengan senyuman seorang anak kecil. Namun, mereka tidak bisa melakukan apa-apa hingga sosok-sosok itu menghilang. Hari-hari berlalu dengan semakin suram. Raka tampak semakin terganggu, tubuhnya semakin lemah, dan matanya semakin kehilangan cahaya kehidupan. Arwah-arwah yang mengikutinya semakin agresif, menyerangnya dalam mimpi dan bahkan dalam keadaan terjaga. Setiap malam, ia terbangun dengan suara jeritan yang mengerikan, seolah ada ribuan arwah yang merasuki tubuhnya. Bayu dan Indah sudah kehabisan akal. Mereka telah mencoba segala cara yang mereka tahu, tetapi segala usaha mereka sia-sia. Raka semakin menderita, dan Bayu merasa seperti kehilangan anaknya. Namun, dalam keputusasaannya, Indah teringat dengan sesuatu yang pernah dikatakan oleh Ki Rengga. Jika ingin menghentikan ini, harus menutup mata batin anaknya. Tapi untuk itu, harus mengetahui asal-usul arwah yang memanggilnya. Jika tidak, mereka akan mengendalikan dia selamanya. Indah dan Bayu tidak punya pilihan selain mengikuti petunjuk itu. Mereka memutuskan untuk mencari tahu siapa sebenarnya arwah yang memanggil Raka dan bagaimana cara menutup mata batinnya. Malam itu, Bayu dan Indah membawa Raka ke ruang tamu, tempat cermin besar yang selalu menjadi pusat kekuatan arwah-arwah yang mengikutinya. Mereka menyalakan lilin-lilin di sekitar cermin, menciptakan suasana yang penuh ketegangan. Ki Rengga memberi mereka sebuah mantra untuk memanggil arwah yang menguasai Raka. Dengan suara yang bergetar, Bayu mulai mengucapkan mantra tersebut. Tak lama kemudian, cermin itu mulai bergetar dan bayangan hitam muncul di dalamnya. Wanita itu, sosok yang sama dengan wajah penuh luka hitam, muncul lagi, tetapi kali ini ia tampak lebih kuat. Kalian pikir kalian bisa menghentikan ini? Suara wanita itu terdengar mengerikan, bergaung di seluruh ruangan. Indah dengan suara tegas meski ketakutan, coba berkomunikasi dan bertanya, siapa ia dan apa yang diinginkan dari anaknya. Wanita itu tertawa pelan. Senyumannya semakin lebar dan mengerikan. Lalu berkata, Aku adalah mereka yang terperangkap dalam kematian. Aku adalah yang pertama kali dipanggil. Dan sekarang, aku menguasai mata batin anak ini. Aku yang membawanya ke dunia ini. Bayu menggenggam tangan Indah. Rasa takut dan marah bercampur aduk. Mereka tahu mereka harus menemukan cara untuk menutup mata batin Raka agar arwah itu tidak menguasai tubuh anak mereka. Di malam itu benar-benar pertarungan terakhir bagi Raka dan keluarganya. Dengan suara lantang, Bayu dan Indah melanjutkan mantra yang diberikan oleh Ki Rengga. Raka yang duduk di tengah lingkaran mulai merasakan sesuatu yang aneh. Matanya yang kosong mulai menunjukkan tanda-tanda cahaya. Seolah-olah arwah-arwah yang selama ini merasukinya mulai berteriak, berusaha mencegah mereka untuk melanjutkan. Sosok wanita itu berteriak, Kalian tidak bisa melakukannya, dia milik kamu. namun Bayu dan Indah tetap tidak gentar. Mereka terus melafalkan mantra dengan penuh keyakinan. Pada akhirnya, Raka menjerit keras, matanya terbelalak, dan tubuhnya mulai bergetar hebat. Lalu, dalam sekejap, sebuah cahaya terang menyelimuti tubuh Raka.
Dan seiring dengan cahaya itu, sosok wanita itu terhapus dari dunia mereka, lenyap begitu saja seperti asap. Cermin yang sebelumnya bergetar kini pecah, hancur berkeping-keping berantakan. Keheningan menyelimuti ruang tamu, dan arwah-arwah yang menguasai Raka akhirnya menghilang. Raka terjatuh ke lantai, lemas, tetapi wajahnya kini tampak lebih tenang. Bayu dan Indah segera memeluknya erat. Air mata kebahagiaan mengalir di wajah mereka. Dengan suara bergetar, Indah berbisik, "Raka, kamu sudah selamat, nak." Raka hanya mengangguk lemah. Matanya yang sebelumnya kosong kini tampak jernih dan penuh cahaya. Tidak ada lagi bayangan atau arwah yang mengikutinya. Hari-hari setelah itu secara perlahan berjalan normal hingga semuanya berubah. Raka mulai kembali ke kehidupannya yang penuh ceria. Meskipun masa lalunya yang penuh teror akan selalu ada dalam ingatannya, ia merasa bebas dari cengkeraman dunia lain. Bayu dan Indah menyadari bahwa walaupun mereka berhasil mengakhiri kutukan itu, mereka akan selalu menjaga anak mereka dengan lebih hati-hati. Mereka telah melalui kegelapan yang paling dalam dan kembali keluar dengan cahaya. Namun, mereka tahu bahwa selama mereka hidup, mereka tidak akan pernah melupakan peringatan yang ditinggalkan oleh arwah-arwah itu. Mata batin tidak pernah benar-benar tertutup. Hati-hati dengan apa yang kalian lakukan ke depan, karena dunia lain selalu mengawasi. Dan dengan itu, kisah Raka dan keluarganya berakhir dengan kemenangan atas teror yang menghantui mereka, namun juga meninggalkan rasa waspada terhadap dunia yang tak terlihat. Mereka tahu, meskipun mata batin Raka berhasil ditutup, perjalanan mereka menuju kehidupan damai belumlah berakhir.